guys, ini hari ke berapa tadi? Hari kedua, hari Kamis ini. Kita makan ini lagi. Lagi apa, Cak? Nah, mau makan apa? Dia. Adikku lagi lepek. Lah, masa harus buat teh kering? Wah, ada ini di mana? Dibawain Sama? Apa? Ah, nggak ada di pantry, nggak ada. Kamu masih pagi udah malas ngomong sama aku ya? Iya lah, setiap hari sudah aku malas ngomong sama kamu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Aku kayak kecekek kalau kemarin tidurnya. Ya emang sebenarnya itu aku Kamu ngirim makhluk halus buat nyekek aku. buat nyekek kamu. Pulang jam berapa kemarin, Dik? Lupa. Udah lama habis mandi. Nggak jaga gini-gini ya, guys. Kalau kreativitinya itu diuji dan Nah, merupakan inovasi nggak bisa dibuka juga udah pakai hotspot. Ini sebenarnya nggak ada ya, dia ngasal ya. Baca dulu, kamu malah langsung ditekel ke bawah, nggak dibaca dulu. Dibaca dulu apanya? Kan gue butuh ininya. Bawa kan? Di si asik. Enggak, ini yang kemarin. Yang open space. belum tentu bisa dijalankan begitu saja, tidak. Kalau tidak ada orang yang jiwa entrepreneur yang bisa melihat opportunity untuk menjalankan. Yun, itu yang lu kirim tuh buat apa? Bawa buat accessibility. Betul, kayak ada. Lah, yang kemarin kamu nyuruh nyari, Mbak Vela kan bilang, Iya, yang 3 itu. "Mm-mm." Di situ ada 3-3-nya. Apa aja? Sosial, ekonomi. Oh, itu dari POI. Mm-mm. Leader menjaga value. Ya, Itu ada Pi dikirim dia. Mana lo mikirnya? Si goblok. Oh di grup. Maaf. semua orang tuh asbunya kayak gampang. Mana belum mikirin. Hari ini ngapain ya? Ngapain tuh kayak yang udah kelar gitu semua tugas kita. Hari ini ngapain ya? Atau instansi itu merekrut semakin banyak orang yang berjiwa entrepreneurial Kok kamu nggak pakai headset sih, Kak? dan Enggak bawa, lupa. naik ke atas Yes. Kemarin aku pulang pakai headset sampai rumah terus aku lupa naruh di mana. productivity improvement yang terjadi di perusahaan. Siapa ini? Staff aku di LinkedIn. Aku tahu Mau direkrut. keren. Mau direkrut tidak? Jangan kayak gitu ah. Mungkin jempol pelan-pelan Cie. Muka siapa tuh? Bisa buat kamu aja, Kak? Enggak. Senang. Aku kayak ketekek. Gitu banget. Dah guys, vlog tidak berguna hari ini. Ini Coba belum kamu mana? ngomong dulu, Kak. Ngomong dulu. Oh, siapa ini? 2 workout. sebuah perusahaan itu operation Aditya Rahmadian. Cie. Barat ya. operation di hulu Cie. Sama Bunda. Malah lo. di tengah Ini gimana deh caranya biar ketahuan? Selain Klik pakai ada dulu. yang biru-biru. Tadi nggak lihat. Enggak. Jangan sampai gak emosi. Nggak bisa gitu dulunya. untuk peningkatan engineering dan Dia ngasal ya ngasih aslinya. Enggak ada ya goib sih tadinya. Oh, atau chef soup ini dari Ardis. daripada Oh ya siang maaf knowledge dah. ini yang harus melengkapi PIBM itu letaknya di tengah operation. Jadi Ih, dia dari MIT, kamu katain nggak bener. Itu chef soup. Oh iya. Anaknya bisa sepintar itu ya. Kayak sekarang kita tuh terpapar jurnal internasional yang mana penulisnya dari kampus-kampus. Iya kan lagi bikin video. Kalau bikin video diem-dieman
sayonara. Tuh, ngomong mulu. Lah, gua menyanyi, gua bilang ngomong. aja kangen Nara. Gua enggak ngomong. Kangen Nara. Dodo. Tasya kalau lagi kangen Nara nyanyinya sayonara. Sampai jumpa di minggu besok. Kabupaten Agam itu Padang. Bagus konek apa ya? Ayuni Hanifah N42, tapi dia nggak nge-follow gua, nge-stop dong. GIS Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam, Dinas Pertanahan Universitas Negeri Padang, Education, Geografi. Remote Sensing and Teknologi. Yang ada? Nggak tahu. Dibikin nih Padang. Padahal kenapa sih? Oh, dia ada sertifikasi ini Python, keren ya. Ya kan itu tinggal bayar. Iya benar. Nggak bayar ikutan udah. Pakai Google Colab doang gampang. Widih, suhu kolabnya. Nanti juga gua tambahin yang oh dia juga ada beres. Apa GIS. Katanya gampang GIS tahu daripada PJ. Nah, PJ emang kenapa? Susah. Susahnya di bagian Data citranya gede. Kan raster yang diolahnya. kalau PJ Astagfirullah, maaf. sumpah. Untuk hari ini sekian ya guys. Maaf. Penataan ruang DKI Jakarta. Jadi di sini saya izin untuk menyampaikan solusi yang sendiri. Yang pertama, kenapa dinamakan fungsi order hijau dan apa itu sih? Oke, biasanya kalau misalkan keadaan yang mendesak, ada namanya kita buat sistem yang itu dummy. Nah, di situ pakai semacam AI di mana kita sebenarnya udah punya di Baraslogi itu sendiri, kita udah punya kayak poin-poin di mana adalah sampling sejauh, dan sampling tersebut itu bisa kita konvert menjadi dummy-nya Kabupaten Magelang karena itu udah sangat detail gitu. Jadi kita bisa lewat data itu, yang satu data Geo AI, yang kedua kita juga bisa lewat data misalkan kayak data kependudukan. Sebenarnya kalau misalkan pernah dilihat data Persil itu sendiri, sebenarnya dari pihak ATR BPN itu sendiri punya gitu loh, ada yang namanya bangunan, terus punya berapa orang itu udah ada sebenarnya, kayak ada berapa kakak, berapa Jadi apa namanya, nggak usah pakai geo. ada. Tapi itu ya kekurangannya adalah belum update yang seupdate yang Bapak Ibu minta gitu. Itu kurangnya. Tapi kan kalau di gunung itu gimana saya punya persil? Kan gunung tuh kita aja adanya di kaki-kaki ya, gimana sampai ke ujung kan, bahkan di situ bahkan bisa aja nggak ada persilnya gitu. Coba kita bumi ya. Gini ya Mbak ya. Kalau bidangnya susah Mbak. Iya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Mbak, yang gimana caranya bisa sedinamis mungkin gitu? Oke. Sebenarnya dari ini sendiri ya, terus kan pakai datanya itu seperti yang tadi nggak jadi. Mau bilang seperti yang tadi Farhan. Nah, seperti yang sudah saya bilang, kalau misalkan data BPN itu sendiri kan datanya itu dari citra satelit ya. Nah, citra satelit ini sendiri, Data BPN dari Citra Satelit. data untuk mengolah data ini. Oke. Nah, datanya itu kan dari citra satelit ada beberapa pilihan yang kami provide.
gitu ya. Terus di sini juga ada data SRTM, Dimnas, dan juga lain sebagainya. Nah, data-data ada juga data LiDAR kalau bapaknya mau yang bapak dan ibunya tuh mau yang paling yang paling bagus gitu loh, yang paling detail. Nah, kalau misalkan bapak dari data-data ini sendiri, otomatis sistemnya itu ya udah per saat itu saja untuk data aliran lahar dan juga bangunan. Cuma untuk data geoform itu sendiri bisa terupdate gitu loh. Kalau misalkan ada pembaruan bangunan, tempat tinggal dan lain sebagainya, ada berapa banyak orang, ada yang keluar dan lain sebagainya, itu bisa terupdate. Cuman kalau data yang kayak arah bahaya bencana alam, terus sama yang bencana alam dan lain sebagainya itu ya pakai datanya yang udah ada gitu. Coba datanya ya. Ini datanya ini di provide sama Persegi semuanya. Kalau misalkan ibunya ingin ada beberapa data yang mungkin ibunya punya, itu bisa kami pertimbangkan. Tapi kalau misalkan data dari kami full, itu juga bisa. Ini berarti pilihan Mbak, SRTM dan Iya. LiDAR itu harganya beda-beda gitu ya? Betul, beda-beda karena di sini ada yang open source atau biasanya terbuka umum bisa di-download dan itu sistemnya gratis, dan juga ada yang datanya itu sistemnya harus nge-drone dulu. Jadi coba mau yang slide sebelumnya Mbak yang tadi ada gambar-gambar. Nah, misal saya beli yang Landsat nih karena paling murah gitu ya. Tapi kan nggak kelihatan apa-apa. Jadi gimana tuh? Berarti saya mau nggak mau harus beli yang CSRT dong. Kami merekomendasikan untuk bapak dan ibunya untuk membeli CSRT karena emang di situ untuk kedetailannya itu paling bagus. Hanya saja kalau misalkan Landsat itu kelihatan tapi tidak sedetail. Jadi siapa tahu banyak di mana bangunan-bangunan yang tidak terdeteksi adanya bangunan, malah terdeteksi adanya tanaman dan lain sebagainya karena resolusinya sangat jelek. Kami merekomendasikannya CSRT sih. Ini nanti keluar outputnya ada reporting gitu Mbak? Ada reporting. Gimana dari Bapak BPS? Iya. Strategi bencana? Ibu mau nanya Mbak. Mau nanya dong Mbak. Boleh lihat kebutuhan datanya, kira-kira datanya perlunya apa aja gitu nggak Mbak? Untuk menghasilkan simulasinya tadi gitu kan. Hasil akhirnya simulasi ya Mbak berarti yang? Iya, Oke. simulasi. Berarti untuk keperluan datanya itu apa aja Mbak? Oke, sebenarnya untuk di sini itu belum ada untuk keperluan datanya. Cuman mungkin yang pertama itu keperluan datanya itu ada toponimi atau tutupan lahan, terus juga ada data bangunan. Nah, dari ketiga data itu tersebut ada data-data demografi. Nah, data-data demografi itu bisa disesuaikan sama Bapak Ibu. Misalkan mau sedetail apa? Kan ini agent based model atau simulasi berdasarkan perilakunya Bapak sama Ibu belum tentu sama kan, pasti berbeda. Nah, kalau misalkan Bapaknya ingin lebih detail bisa dilakukan di geoform. Nah, geoform tersebut bisa diisi gitu loh untuk misalkan Bapak dan Ibu umurnya berapa dan lain sebagainya, itu untuk mendetailkan si simulasi itu sendiri gitu. Jadi semakin banyak karakteristiknya itu akan semakin detail gitu. Berarti datanya cukup complicated gitu ya Mbak ya? Sebenarnya tergantung keperluan Bapak dan Ibu sendiri sih. Kalau misalkan demografinya mau sedetail apa gitu. Oke. Misalkan Bapak dan Ibu pengen demografinya detail banget, berarti akan banyak. Berarti kalau untuk yang data aliran lahar tadi itu beda lagi atau tetap perlu atau gimana sih Mbak? Apa? Kan ini data yang kita butuh katanya ya. Iya. Terus ada data aliran lahar gitu ya. Sebenarnya kalau untuk data aliran lahar itu Bapak Ibu bisa ada dua opsi. Yang pertama itu data aliran lahar yang kami buat dengan game ataupun Oke, berarti dari dengan bahasa hazard gitu ya? engine. Yang kedua sebenarnya BPBD itu sudah mengeluarkan data bahaya aliran lahar dan itu juga bisa di-provide ke kami gitu. Oh, berarti nanti untuk kan ini Mbak bilangnya dinamis gitu ya. Berarti nanti bisa aja tiap 1 bulan sekali dan ini kan kalau bisa ya sampai selama-lamanya gitu ya Mbak. Berarti
nanti dari Baraslogi akan terus provide untuk pengolahan datanya juga kah sampai nanti atau gimana gitu Mbak? Jadi kalau untuk pengolahan datanya itu sendiri kan di sini ada engine. Nah, engine tersebut itu bergerak secara otomatis atau kayak mesin otomasi lah, secara otomatis. Nah, untuk Baraslogi itu sendiri hanya kita tuh memprovide Bapak dan Ibu semuanya untuk dapat menggunakan platform kami, dan kami akan melakukan pelatihan dan lain sebagainya untuk menggunakannya. Nah, untuk data-data keterbaruannya itu ada data manajemen. Nah, itu bisa diperbarui di situ. Oke, cukup sih Mbak. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Itu tadi dari kamu. Coba kamu dulu. Nanya yang satu. Yang tadi yang boleh nggak? Yang bacaan. Oke. Gak ada lagi pertanyaan? Mungkin nggak apa-apa ditutup aja Mbak Alia. Oke. Sebelumnya sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. ada note sedikit untuk Ralia ya. Iya. Tapi untuk yang keseluruhan nanti aja bisa lah. Lebih ke di PPT kamu itu aku lihat ada beberapa berita ikut. Iya. Ada informasi yang kita tuh kayaknya nggak harus tahu. Oh iya. ChatGPT yang itu loh yang bawahnya Ini. Bridging gitu loh ya. Emang itu enggak tahu ini bridge. Oh, atas ada Bawah. Atas nih. Oh, atas ya. Enggak nggak sih? Ada, itu tadi banyak banget gitu. Banyak banget. Itu tata proses kerja. Bridging. Bawah. Kayaknya atas deh. Atas ya. Atas yang warna putih gitu. Bridging tanpa Iya. toponim. Iya ini. Itu emang dimasukin apa? Apa? Itu emang dimasukin atau gimana? Maksudnya emang sengaja dimasukin bridging? Nah kamu aja nggak ngerti, kamu nggak bisa. Maksudnya aku tuh kayak bridging itu supaya kayak notes gitu untuk kalian semua. Kalau misalkan di sini tuh kalau tanpa toponimi itu sistemnya tuh nggak bakal tahu gitu loh nama dusunnya dan lain sebagainya gitu. Oh, aku kira bridging untuk membantu kamu. Oh enggak, ini bridging emang kayak buat notes gitu loh, buat notes kalau misalkan menegaskan kalau tanpa toponimi itu sistem nggak bakal tahu gitu loh nama dusunnya apa dan gimana sih rekomendasi lokasinya, karena kan toponimi itu kan poin-poin gitu kan, poin-poin dari tempat evakuasi itu sendiri. Nah, tempat evakuasi itu sendiri dengan adanya total toponimi tahu gitu. Iya, Iya. ada jadi orang baru sekarang. Iya. Oke. Gitu. Oke. Sama mungkin kalau misalnya jadi solusi. Tadi aku nggak take notes ke Farhan karena mungkin aku paham gitu ya dari awal sampai akhir alur PPT-nya gitu. Tapi kalau ini tuh sangat lompat-lompat dan terlalu banyak kata-kata gitu. Jadi kayak atau mungkin aku yang bodoh apa gimana ya. Jadi aku nggak begitu ngerti ini maparin apa sih gitu sih sebenarnya dari segi. Terus kayak aku nggak begitu terbayang outputnya apa gitu. Kalau kayak tadi, sorry kalau misalnya compare olah belum ya. Kalau mereka kayak lebih simple banget ya, cuma assessment gitu. Ya hijau secara interpretasi tuh kayaknya SD rendah tuh lebih gampang. Oh berarti kalau hijau assessmentnya bagus, merah assessmentnya jelek gitu kan. Kalau ini tuh kan kayaknya kompleks banget sih. Kayak kompleks banget. Dan ini kayak dalam satu PPT tuh kayak too much information yang kayak gimana ya yang harus aku perhatiin gitu. Gitu. Apalagi kamu tadi bilang kalian ini sebagai perwakilan desa yang mana sororitasnya itu SDM rendah. Kamu kasih materi yang seberat ini gitu. Jadi kayak Sebenarnya tuh aku kayak